على البدر علينا من سنيد الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله صل على محمد اللهم صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'du. Yang kami hormati Khadimul Majlis Al-Fadilah Romo Yai Dr. Iman Fadilah SI MSI, Romo Yai Anjab saha Romo Yai ingkang rawuh wonten majelis niki. Yang saya hormati ibu-ibu, mbak-mbak sedaya, mas-mas, termasuk para pilot di belakang saya ini. Pilot ini semua penerbang ini yang saya banggakan. Ansor Banser. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini akhirnya saya bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis yang mubarak niki. Sudah beberapa kali saya mohon maaf kepada Pak Yai Iman karena kebetulan saya setiap minggu harus ke New York, Bu. Ke New York, saya tinggal di New York juga selain di Kaliwungu. New Yorknya di perbatasan Bantul sama Sleman. Gitu. New York Karto Hadiningrat. Gitu. Jadi mesti kalau pas Iman telepon, direk ngaos ten kula, waduh saya di New York ini. Jadi akhirnya hari ini bisa kesempatan juga untuk istifadah. Untuk istifadah, untuk kula nderek nyadong faedah, nyadong berkah masjid zikir dan sholawat al-fadilah. Tentu kita layak bersyukur karena kita belum pernah melihat secara langsung Rasulullah. Nggih mboten? Tapi ternyata kita diberikan oleh Allah mahabbah, rasa cinta yang sangat besar kepada Rasulullah. Pada masa dulu, ada orang-orang yang berkesempatan bertemu melihat Rasulullah tapi tidak cinta, bahkan benci. Siapa contohnya, Bu? Pak Abu Jahal, Abu Lahab. Beliau harusnya kan lebih cinta bisa melihat keindahan Rasulullah, bisa bertemu dengan Rasulullah, tapi tidak diberikan kesempatan oleh Allah benih-benih cinta di hatinya. Sehingga yang ada benci. Nah, kita yang belum pernah bertemu tapi diberikan rasa cinta yang begitu besar harus mensyukurinya. Dengan apa? Salah satunya ya ini, salah satunya Pak Yai Iman ini membuat tempat bagi kita untuk senantiasa nguri-nguri, senantiasa menumbuhkan, menjaga rasa cinta kepada Rasulullah. Dalam kitab Dhibah ini, tadi sempat belum dibaca nggih. Wa ma 'asa an yuqala fi man wasafahu al-Qur'an وأعرض عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا
وملأ بمولده القلوب سرورا ومع سأن يقال في من وصل القرآن. Betapapun, bagaimanapun kalian memuji, kalian mengeluarkan semua pujian untuk sosok yang sudah disifati oleh Al-Quran, oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, tidak akan mampu memadani, tidak akan sepadan dengan keindahan, kehebatan Rasulullah. Makanya mungkin para penerbang ini mau qasidah 1000 album pun belum cukup untuk menyelesaikan sifat-sifat dan kehebatan Rasulullah. Tidak akan habis. Wajam Allah lahu baina ru'yatihi wa kalami. Dan Allah telah mengumpulkan, memberikan kesempatan pada Rasulullah selain mendengarkan langsung kalam Allah, juga berkesempatan bermuajahah kepada Allah. Kalau Nabi Musa punya gelar Kalimullah, karena beliau diberikan kesempatan bermukalamah dengan Allah. Nabi Musa pengen sebetulnya ketemu sama Allah. Rabbi arini an anzur ilaik. Ya Allah, beri kesempatan saya untuk melihat panjenengan. Allah menjawab, lang tarani. Dia Nabi Musa enggak mampu melihat Allah. Bahkan gunung pun ketika Allah bertajalli, gunung tadi apa? Hancur berkeping-keping. Nabi Musa pingsan melihat itu. Tapi Nabi Muhammad diberikan kesempatan oleh Allah dalam mi'rajnya untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Wa qarana ismahu ma'asmihi tambihan ala ulwi maqamih. Dan Allah membarengkan, menyandingkan nama Nabi Muhammad ketika asma Allah disebut. Ya kan? Kalau jenengan dengar adzan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qarana asmahu muasmihi. Tambihan karena dadi pepeling ala ulwi maqamihi ing atase tingginya derajatnya Nabi Muhammad. Padahal selain Nabi Muhammad banyak rasul yang lain, banyak nabi yang lain. Tapi yang diberikan kesempatan, yang diberikan sebutan oleh Allah setelah nama Allah adalah Nabi Muhammad. Allah dawuh dalam hadis qutsinya, la udhkar illa wa tudhkar ma'i. Saya tidak disebut kecuali Nabi Muhammad disebut setelah saya. Dalam surat Asy-Syarah itu apa bunyinya surat Asy-Syarah, Bu? Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na angka dzikrak. Wa rafa'na dan Allah telah mengangkat wa rafa'na laka dzikrak untukmu Nabi Muhammad dzikraka, sebutanmu. Artinya apa? Allah ketika kita bersyahadat kita sebut juga asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qara asmahu ma'asmi tambin ala ulumi maqami wa ja'alahu rahmatan lil alamin wa nura. Dan Allah menjadikan Nabi Muhammad itu rahmah. Rahmat itu sinten rahmat? Kang ada yang namanya rahmat sini. Rahmat itu kalau dalam kitab Lisanul Arab riqqatun taqtadil ihsana ilal marhum. Riqqatun iku kelembutan ya. Taqtadi ihsana ilal marhum. Yang kelembutan tadi kemudian mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah tentu kalau kita itu mengaku cinta pada Rasulullah, kita harus mampu kemudian menjadi sosok yang riqah, yang lembut. Kemudian sosok yang mampu memberikan kebutuhan bagi yang membutuhkan. Ya mungkin Majelis Al-Fadilah ini salah satu representasi dari sifat rahmat tadi. Ketika Bapak Ibu semua ingin ngaji, hataman, di sini disediakan tempat yang sesuai untuk kebutuhan itu. Karena Rasulullah tadi selain punya sifat rahmah, ya, Rasulullah juga sosok yang sangat indah. Makanya Hasan bin Basit, seorang penyair, itu
pernah ngendikan, pernah membuat sebuah syair. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ayo Kang. Qamarun sidna nabi qamarun wa jamil sidna nabi wa jamil وكف المصطفى كالورد نادي الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعمن علوها كل العباد وعمن علوها كل العباد وعمن علوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل الله بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولا ظل الله بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل وأجمل منك لم ترى قط عيني وأجمل itu sigat superlatif ya, apa namanya,
tidak pernah ada sosok yang lebih indah yang dilihat oleh mataku. Begitu kata penyair. Wa akmalu minka lam talidun nisa'u. Dan tidak ada yang lebih sempurna yang pernah dilahirkan oleh seorang wanita manapun selain Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Beliau diciptakan terbebas dari segala macam aib. Kama khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah Nabi Muhammad itu dilahirkan dengan bentuk, dengan karakter yang by request. Ya, by request itu Nabi kalau jenengan dikasih kesempatan, ya Allah, saya ceritakan saya pasti akan minta kulit yang terbaik, rambut yang bagus, kemudian badan yang kalau cowok atletis, kalau cewek mungkin yang apa mas, sembluhai gitu ya mungkin ya. Jadi nggak perlu ke skincare gitu ya, nggak perlu habis uang ke skincare, apalagi habis buat apa namanya tadi MS Glow apa Natasha Larissa, saya nggak hafal ya, saya nggak pakai itu, saya pakainya filter kamera beres gitu ya. Itu ngirit, hanya model aplikasi saja, badan wajah bisa glowing. Nabi Muhammad nggak pakai kayak gitu. Seolah-olah Nabi itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk wajah yang terbaik. Makanya tadi dalam Mahlul Qiyam dibacakan salah satu Simtud Duror ya, dalam Simtud Duror itu tadi pakai Mahlul Qiyamnya Simtud Duror. Di situ disebutkan dalam kitab Simtud Duror, walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasin akhlaq bima taliqu an kitabihi butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan wa khalqa. Nabi Muhammad itu ahsanun nasi, yang terbaik-baiknya manusia apane khuluqan wa khalqan ya. Baik secara fisiknya, secara physically beliau adalah sangat terbaik, secara akhlak beliau juga terbaik. Karena apa? Karena banyak sekali para ulama yang sudah mengarang. Ada Syekh Abdurrahman ngarang Adibai, ada yang Al-Abbasi ngarang Simtud Duror, ada kemudian Syaraful Anam, ada kemudian Al-Busiri ngarang Burdah. Ya, banyak sekali kitab-kitab yang di situ memuat berbagai macam keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu majelis ini insya Allah sangat-sangat diberkahi. Ya. Semoga khatibul majelisnya, jamaahnya senantiasa diberi keistiqomahan, bisa istiqomah. Karena istiqomah itu susah, yang mudah istirahat. Iya kan, kalau istirahat mudah, tapi kalau suruh istiqomah kadang susah. Makanya ada ungkapan al-istiqomatu khairum min alfi karomah, karena saking susahnya untuk istiqomah. Makanya saya, meskipun saya jauh dari luar kota, tadi diceritakan oleh Pak Yai Iman, tapi saya insya Allah ketika memang diberikan kesempatan waktu bisa hadir ke majelis ini. Karena yang paling mahal itu apa? Waktu dan kesempatan. Ya. Banyak sekali kita yang tidak sadar, banyak nikmat yang sangat besar tapi tidak kita sadari untuk menyambut nikmat itu. Tadi sudah disampaikan di awal, salah satunya waktu untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ni'matani maghbunun min katsir minan nas. Dua nikmat maghbunun katsirun minan nas. Yang mana orang-orang itu pada enggak aware, enggak sadar. Apa itu? As-sihah wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Makanya Al-Qur'an itu sangat memperhatikan pentingnya waktu. Tadi dibaca di awal hataman Quran misalnya. Di situ ada satu surat yang membahas tentang waktu. Banyak ayat-ayat juga yang dimulai dengan huruf qasam disambung dengan waktu. Apa contohnya? Walaili, demi malam. Wasubhi, demi
wal asri, wal maghribi, wal isya'i. Enggak ada Bu. Jadi yang ada wal asri. Nah, wal asri atau surat Al-Asr itu surat yang turun ke-13. Surat itu turun setelah surat Asy-Syarah, sebelum surat Al-Adiyat. Turun di Mekah 3 ayat. Tapi penting sekali isinya. Makanya dulu ketika saya ngaji di madrasah, ketika selesai masih baca wal asri innal insana lafi khusrin illa al-ayah. Ternyata itu tradisi para sahabat. Jadi sahabat itu dulu ketika kumpul dengan sahabat yang lain, sebelum bubar, mereka membaca surat Al-Asr. Nah itu tradisi yang baik. Maka sampai sekarang pun madrasah-madrasah biasanya baca itu ketika selesai belajar. Apa sih isinya? Al-Asr itu secara bahasa tentang demi masa kalau terjemahnya. Tapi Al-Quran untuk menyebut waktu ada beberapa kata. Ada ad-dahru, ada al-asr, ada al-waktu, ada al-ajal. Ada kemudian satu lagi al-waktu sudah ya, al-asr sudah, ad-dahru. Yang satu PR, saya lupa. Biar diajak ke sini lagi. Ad-dahru itu masa di mana muddatul hayat di dunia. Jadi ad-dahru itu saya lahir 1980 misalnya. Berarti 1970 sudah ada. Nanti ketika saya wafat tahun 2500 misalnya. Ya berarti 2600 masih ada. Itu artinya masa di mana durasi dunia ini. Kemudian ada al-asr. Al-asr itu masa juga. Makanya demi masa. Tapi di sini khusus masa hidupnya seseorang. Ketika seseorang hidup lahir di tahun 1980 dan meninggal di tahun 2010 misalnya, maka antara 1980 sampai 2010 itu al-asr, masanya. Kemudian kalau al-waktu itu biasanya menunjukkan masa berakhirnya suatu pekerjaan. Waktu sholat misalnya begitu. Kalau al-ajal itu masa di mana berakhirnya sebuah ya usia, gitu ya, ajalnya habis misalnya. Nah, yang menarik di sini adalah al-asr ini juga berarti waktu di mana matahari menuju tempat tenggelamnya. Makanya kalau sholat asar jenengan jam 7 pagi atau kira-kira jam 4 sore Bu. 4 sore kan itu kan masa di mana matahari sudah berjalan menuju tempat tenggelamnya. Atau waktu senja. Nah yang menarik adalah di sini dikatakan al-asr itu karena apa? Karena biasanya manusia itu menyadari penyesalan dia menyia-nyiakan waktu ketika sudah masuk usia senja, ya kan? Ah nanti ya saya tak kenteng ngaji, tak kenteng berangkat sholawatan kalau sudah tua. Alhamdulillah ini mbak-mbak di sini saya pikir belum tua-tua banget ya, belum senja. Bahkan ibu-ibu fatayat juga masih sebetulnya belum senja. Tapi sudah punya semangat sejak dini untuk memanfaatkan waktu. Karena apa? Karena kalau penyesalan pasti di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran Bu. Iya kan? Penyesalan di belakang. Jadi agar tidak menyesal bagaimana tipsnya. Ini kalau nggak bolo dewe nggak tak kandani ini. Tips biar nggak penyesal. Karena kalau sudah hilang yang ada penyesalan. Tadi Pak Yai Anjab request. Nanti itu ya Roma Iramanya keluar gitu. Waduh lagi sing nabuh repot gitu ya. Roma Irama tabuh terbang ra iso Mas ya. Mboten saged itu. Tapi karena tadi ada relate, kalau bahasa gaulnya ada relate ya, ada kaitannya dengan waktu. Kalau udah hilang pasti maghbulun udah hilang kita baru sadar. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Dibantu biar cepat terambung. Sungguh berat hati. Ya. Dibantu Mas, ayo dibantu. Vokalnya mana ini? Ya, apa semua kalah sama ibu-ibu, aduh. Ulangi ya. Sampai mana tadi? Sungguh berat aku rasa kehilangan dia,
sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah, yo monggo. Baru Aku pengen iso ngombe. Saya biar bisa minum ini, Bu. Yang penting amanat saya sudah tertunaikan. Tadi Pak Yai Anjab request, pokoknya nanti kehilangan muncul. Wah, tak pas-pas ya temanya pas waktu, jadi nyambung, gak maksain gitu ya. Bagaimana agar tidak menyesal? Nah, dalam surat Al-Asr ada 4 tips agar kita tidak menjadi sosok yang kemudian merugi. Yang pertama apa? Innal wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insana sak temene menungso kabeh. Lafi khusrin yakti ing dalam khusrin. Nah, al insan di situ pakai bentuk definitif. Apa definitif ya? Ini banyak mahasiswa harus tahu ini. Definitif itu bentuk ma'rifat. Ada al ta'rif di situ. Jadi ya di situ mufasir misalnya Muhammad Abduh mengatakan yang dimaksud adalah manusia yang sudah mukallaf. Sudah kena beban syariat. Karena kalau anak kecil nggak tahu untung rugi. Dia suruh beli cilok kasih 50.000 dibelikan semua. Iya kan? Dia kali kadang. Karena belum tahu untung rugi. Makanya ini khusus untuk para mukallaf yang sudah balik. Gitu ya. Lafi khusrin. Yakti ing dalem kerugian. Khusrin itu bentuknya sebaliknya. Indefinitif. Nakiroh. Umum. Ada tanwin di situ. Artinya ya rugi segalanya. Bisa rugi bondo. Rugi umur. Rugi waktu. Rugi tenaga. Semua rugi. Makanya kecuali ya. Ada belakangnya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ya, kecuali biar nggak rugi, karena rugi tadi kan pakai bentuk lafi. Lanya itu sumpah, yakti ing dalam berarti semua kehidupan manusia ini berpotensi dalam kondisi kerugian. Kecuali 4 orang. Pertama siapa? Illalladzina amanu. Kejebong akeh amanu kang padha iman sop alladin. Apa sih iman itu? Bukan Pak Iman Fadilah ya. Iman itu kalau dalam hadis iman Islam ihsan itu akhbirni anil iman. Apa itu iman? Ang tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi. Nah, itu rukun iman itu ya. Tapi tidak cukup itu sebetulnya. Iman itu tidak hanya untuk di hati saja. Tidak hanya tasdiqun bil qalbi, iqrar bil lisan, tapi juga af'alun bil arkan. Kita realisasikan. Wah, aku beriman sama Rasulullah, tapi disuruh sholawatan, disuruh ngaji, ogahan. Berarti kan belum mengekspresikan keimanannya. Atau dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa ketika seseorang itu beriman, maka ada beberapa indikator dia dikatakan beriman. Banyak sekali hadis Nabi. Contoh paling kecil itu adalah orang itu akan dikatakan beriman ketika dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Atau orang itu dikatakan beriman ketika dia berbuat baik kepada tetangganya. Banyak hadis Nabi yang di situ bisa kita katakan sebagai indikator seorang dikatakan beriman. Setelah iman apa? Kalau hanya beriman masih potensi rugi besar. Karena baru 1/4-nya. Yang kedua, illalladzina aman wa amilus solihat. Yang kedua amal solih. Saya cek di kitab Lisanul Arab. Di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros di Al-Fadil Quran. Karena di situ disebutkan bahwa susunan amanu amilus solihat ada 54. Ya, ada 54 susunan yang ketika baca amanu pasti akan diikuti oleh amilus solihat. Begitu.
menarik untuk diteliti. Kenapa sih sampai banyak sekali muncul 54? Dan 54 itu ketika di namanya kalau teknik semantik itu, ya semantik itu teknik punyanya Toshihiko Itsusu. Kalau itu orang Jepang, tapi dia berkecimpung di dunia Islamic Studies. Ada paralel retorik, ada kelompok-kelompok kata medan makna. Ada yang kemudian ketika ilaladin amanu amil solihat, kemudian ujungnya rizqun karim, jannatun naim, maghfirah. Ujungnya yang baik-baik pokoknya. Makanya ketika kita ingin mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan jannah, mendapatkan maghfirah, mendapatkan rizqun karim, ya tadi kita harus melandaskan perbuatan baik kita dengan keimanan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya. Nek niatnya ke sini, waduh aku ngelih rumangan awit isu, tak mangkat ning majelis lah bentuk mangan. Ya wis entuk warak toan gitu. Enggak dapat syafaat Nabi nantinya. Karena tujuannya tadi ben warak kan misalnya begitu, makanya rugi. Oleh karena itu ayat tadi sebenarnya sudah menjadi warning, menjadi sebuah perhatian bagi kita agar semua perbuatan kita itu diorientasikan, dihubungkan kepada Allah agar enggak rugi. Kita nandur gedang misalnya, tiba-tiba ada hewan yang doyan, codot misalnya. Kan toh codot yo makannya enggak sak tundun, Bu. Paling codot kan makannya kalau udah kenyang selesai. Kalau kita sesali sampai nangis guling-guling, waduh gedangku pangan codot, nangis sampai guling-guling, ya rugi. Wis rugi gedangnya hilang, rugi enggak entuk ganjaran. Iya kan? Tapi kalau kita nandur wong Rasul pernah ngendikan, ma min muslimin yazra'u zar'an, ya. Wa ya'kul minhu tayrun aw bahimah kana lahu shadaqah. Kalau orang itu nanam tanaman, kemudian tumbuh, kemudian ada makhluk Allah yang lain kok ngambil doyan makan misalnya, jadi sedekah bagi dia. Kan enggak sengaja kita sedekah. Pisang mosok kita nunggu codot lewadot, aku mesti toko gedang, teko-teko codote. Nah, itu salah satu trik bagaimana agar kita enggak merugi. Ada pohon aceh dipangan lowo, ya udahlah paling lowo enggak bisa kintal. 1, 2 ikhlaskan. Itu jadi pahala sedekah bagi kita. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Ada masih 2 tips yang harus dijalankan agar enggak merugi. Apa itu? Tawassaw bil haq. Tawassaw itu bentuknya lil musyarakah. Musyarakah itu saling memberi wasiat. Atau dalam kata lain itu salah satu bentuk kewajiban belajar dan mengajar. Karena saling berwasiat. Kalau saya tok yang menerima wasiat, saya rugi. Karena saya enggak memberikan wasiat kepada saudara saya tentang kebaikan. Makanya di situ ada perintah untuk saling berwasiat. Wasiat itu ya memberikan sesuatu yang baik pada orang lain berupa petunjuk-petunjuk yang baik dengan cara yang baik. Mirip memberikan hadiah. Kalau jenengan memberikan hadiah pasti kan meskipun isinya enggak berjanji, itu masih dibungkus kertas kado, dikasih ronce-ronce yang menarik agar yang diberikan seneng. Enggak mungkin ngasih hadiah dilemparkan, nyoh tak kasih hadiah gitu. Watawassaw bil haqqi, kemudian watawassaw bis sabr. Kalau hanya watawassaw bil haqq, tidak watawassaw bis sabr, ya rugi. Punya anak, usia sudah menginjak wajib sholat. Dikasih tahu, sholat sampai 4 kali. Kira-kira kita kemudian mangkel enggak? Wis karepmu. Rugi kalau kita kemudian tidak sabar untuk mendidik anak kita. Karena sabar itu adalah menahan diri kemudian untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Di sini banyak mahasiswa. Selesai S1 ditawani tonggoni. Kamu nikah sama anak saya ya. Itu anak saya good looking juga good rekening loh gitu ya. Kalau sekarang good looking kalah sama good rekening. Nah ini udah dua-duanya. Udah good looking, good rekening. Kalau nggak sabar, oke, gas gitu. Nah tapi kalau sabar, dia akan mikir lebih lanjut. Saya tak selesaikan S2 dulu. Itu namanya sabar untuk mencari yang lebih
baik lagi. Selesai S2, nanti tak S3 lagi. Tua itu hanya usia. Usia itu hanya ukuran angka saja. Iya, yang penting kasih sayang perhatian kan begitu. Ya. Loh, benar. Dalam pernikahan kan sakinah, mawadah, warohmah. Bukan berarti istrinya boleh 3 ya Mas. Boleh istrinya kan berarti istri saya apa? Sakinah, mawadah, warohmah. Wa istiqomah gitu, 4 bojone. Tidak. Nah, sabar tadi banyak contohnya orang nggak sabaran itu. Saya kesini itu tadi juga melewati ada rel kereta api. Banyak yang nggak sabar. Harusnya kan urut ke belakang. Ini ngambil kanan. Yang sana ngambil kiri. Begitu palang dibuka apa yang terjadi? Tempuk mesti kan? Wah, sampai saya usul sama PJKA itu. Mbok digawe palang pintu yang medeni. Selama ini kan titu, nggak wedi. Wong itu kayu-kayu ini tua banget terus lempai-lempai itu. Titu, lampune blerep, kayune wis segapok kabeh. Usul biar enggak padan cerobot itu kasih palang besi tajam bergerigi isinya senso. Tijleng, wah enggak ada yang cerobot itu. Cerobot gulune potolan gitu. Iya. Itu contoh bagaimana kadang kita jadi sabar itu dipaksa. Kalau enggak dipaksa yang ada kita tadi tidak mampu memanage waktu kita. Begitu. Nah, jadi kalau 4 hal tadi sudah kita jalankan, insya Allah kita bisa terhindar dari kerugian. Ngeten nggih, ini sudah 2 jam lebih ternyata ini. Ya, jadi soalnya gantian masih ada Pak I Amjad. Ini kalau saya habiskan semua, kasihan Pak I Amjad, wah materi ini mau entekan begitu. Jadi kita bagi-bagi. Ngeten nggih. Akhirul kalam nyun ngapunten bilih wonten kelinta-kelintunipun karena juga niat saya di sini tadi untuk silaturahmi, datang istifadah tabarukan. Mbok dini kok wonten sing saya sampaikan yaitu hanya untuk diri saya sendiri. Syukur-syukur jenengan semua bisa mengambil manfaat. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.